Saudari-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Kamis 24 Februari 2022, hari biasa pekan biasa ke-7 menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Markus bab 9 ayat 41 sampai 50. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak akan mati dan api tidak akan padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Tuhan, kita sama-sama meyakini bahwa aliran daya kuasa ilahi itu mengalir atas tiap kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan ketika kita sungguh-sungguh menyadari aliran kuasa ilahi itu mengalir atas tiap kita? Hari ini Tuhan Yesus bersabda dan sabdanya sangat keras, dikatakan demikian. Jika mata, kaki, tanganmu menyesatkan engkau, cungkilah, penggalah. Tentunya lewat sabda yang keras ini, Tuhan mengajak kita untuk memutus kebiasaan-kebiasaan dan cara hidup yang selama ini cenderung membuat kita jatuh ke dalam dosa dan keraguan. Maka kita patut bertanya dalam diri juga ketika kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini, adakah mata kita banyak melihat yang tidak baik dan lebih mudah membuat kita jatuh dalam dosa? Adakah tangan kita ini lebih banyak melakukan dosa dan melukai sesama? Adakah kaki kita lebih banyak membawa kita ke arah tindakan yang tidak benar dan tidak baik? Maka ketika Tuhan mengatakan mata yang menyesatkan kita supaya dicungkil, kaki dan tangan yang mengarahkan kita kepada dosa, bukan senyatanya secara badani itu dipatahkan atau dipenggal, Tuhan tentunya tidak memaksudkan kita sungguh-sungguh memotong bagian tubuh kita yang membuat kita jatuh dalam dosa. Tuhan lebih mengajak kita untuk lebih waspada,
lebih berhati-hati, lebih waspada dalam menggunakan indera kita yang bisa cenderung mengarahkan kita kepada dosa dan kerapuhan. Sebab ketika kita mengikuti Tuhan, tentunya kita mengikuti Tuhan tidak hanya otak, tidak hanya hati, pikiran kita, tetapi kita mengikuti Tuhan artinya seluruh diri kita seutuhnya mengikuti Tuhan. Maka saudara-saudariku yang terberkati, mari kita gunakan tangan kita menjadi alat belas kasih-Nya, sentuhan yang hangat dan menyembuhkan, bukan sebaliknya. Mari kita gunakan kaki kita membantu kita dalam membawa kabar kebaikan kepada sesama. Mari kita gunakan telinga kita untuk belajar memilih dan memilah percakapan yang baik dan benar. Mari kita gunakan mata kita belajar melihat yang baik dan benar. Dan mari kita gunakan mulut kita untuk belajar bicara yang benar dan mengekang lidah kita untuk mengatakan yang buruk dan dusta. Kita sebagai pengikut Tuhan, sebagai murid Tuhan, ibarat seperti ranting dari sang pokok, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, di mana kita semua mendapatkan kuasa dari Sang Guru yang melimpahkan kepada tiap kita juga kuasa untuk memangkas kebiasaan-kebiasaan, kecenderungan-kecenderungan dan sikap hidup yang seringkali menghalangi kita untuk bisa bersikap lepas bebas mengikuti Yesus secara lebih dekat dan hangat untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, sabdamu penuh kuasa dan tajam, sebab bisa memantapkan kami untuk memilih cara hidup yang benar dan baik, serta memangkas kebiasaan buruk yang ada pada tiap kami. Bantulah kami hari ini untuk bisa lebih giat lagi dalam mengimani Engkau, terutama di masa-masa sekarang, di masa kami berjuang, sedang bertahan, sedang mengalami kesusahan karena pandemi yang belum kunjung mereda. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.